Inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT menggelar rapat kerja tahun 2020. Agenda bertemakan penguatan daya saing melalui inovasi, transformasi digital dan kualitas SDM dan dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Lis Pratiwi langsung dari gedung BPPT Jakarta Pusat. Lis, apa saja poin utama yang disampaikan dalam Raker BPPT? Ya Sumi, Raker BPPT tahun 2020 baru saja dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam sambutannya, tadi Wakil Presiden menyatakan bahwa saat ini pemerintah telah menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam program perencanaan pembangunan nasional. Ma'ruf Amin juga menyatakan bahwa salah satu bukti dari pencapaian BPPT adalah dapat bergunanya inovasi teknologi tersebut bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Saat ini BPPT juga dinilai perlu untuk melakukan kemitraan dan nantinya pemerintah akan sangat mendukung apabila BPPT melakukan kerjasama dengan kementerian, lembaga maupun perguruan tinggi. Ma'ruf Amin juga menyatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat baik, namun kurangnya penguasaan di bidang iptek menjadikan posisi Indonesia kurang dan juga kalah jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Poin inilah yang dinilai perlu dikembangkan dan juga nantinya akan dibahas kembali dalam rapat kerja BPPT tahun 2020. Dan tadi Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro yang turut hadir juga menyampaikan bahwa Global Competitiveness Index Indonesia turun dari posisi 45 di tahun 2018 menjadi posisi 50 di tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia yang memiliki beberapa kendala, diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia, kualitas peneliti, dan juga jumlah peneliti yang masih sedikit jika dibandingkan dengan rasio antara jumlah peneliti tersebut dengan keseluruhan jumlah masyarakat Indonesia. Bambang Brojonegoro juga menyatakan bahwa anggaran riset Indonesia saat ini masih sangat rendah, yakni hanya 0,25% dari total GDP. Dan hingga saat ini mayoritas dari penelitian yang dilakukan di Indonesia juga masih dilakukan oleh pemerintah sehingga keterlibatan pihak swasta dinilai masih sangat kurang. Sumi. Ya, Liz, seperti yang Anda katakan tadi bahwa anggaran riset di Indonesia ini masih sangat rendah. Lalu bagaimana perkembangan riset di Indonesia dengan anggaran yang begitu rendah? Ya Sumi, meskipun anggaran riset Indonesia masih sangat rendah, yakni hanya 0,25% dari total GDP, namun tadi Kepala BPPT menyatakan bahwa ada sejumlah inovasi yang sudah dilakukan oleh pihak BPPT dalam capaiannya beberapa tahun terakhir, dan saat ini program-program tersebut juga sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Di antara capaian tersebut adalah inovasi drone atau bernama Puna Elang Hitam yang digunakan untuk mendukung kemandirian industri pertahanan dan keamanan atau HANKAM, kemudian juga alutsista dan kedaulatan bangsa. Selain itu juga ada pilot project untuk pabrik garam yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dari produksi garam-garam lokal dan sebagai solusi dari substitusi banyaknya impor garam di Indonesia. BPPT juga menyatakan bahwa saat ini sudah ada inovasi di bidang farmasi dan juga kesehatan, yakni inovasi implan tulang traumatik, kemudian juga pendeteksi dini dari penyakit demam berdarah, serta ada pencegahan stunting, yakni berupa produk bernama Purula. Dan mengingat kondisi Indonesia saat ini yang juga sangat rawan kebencanaan, salah satunya adalah tsunami yang kerap terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, BPPT juga sudah mengeluarkan sebuah alat pendeteksi dini tsunami yakni bernama Boy yang sudah ditempatkan atau dipasang di sejumlah titik, di antaranya adalah di perairan Selat Sunda. Hingga kini seluruh produk atau inovasi yang dilakukan BPPT juga mendapat dukungan dari pemerintah dan nantinya akan terus dikembangkan untuk kemajuan dan juga penguasaan iptek bagi yang nantinya diharapkan akan berguna bagi masyarakat Indonesia. Demikian Sumi. Baik, terima kasih Lis Pratiwi melaporkan langsung dari gedung BPPT Jakarta.